Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ardiansyah, Prodi Teknik Elektro kelas C dengan NIM 52412300004 akan mensimulasikan hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan 2, dan rangkaian seri, paralel, dan campuran. Baik, pertama sekali kita akan memulainya dengan hukum Ohm. Sebelum itu kita akan memberikan tegangan di sini. Lalu kita juga membutuhkan sebuah hambatan. Kita juga membutuhkan ampere meter untuk menghitung arus. Nah, baik, di sini kita untuk tegangan dan untuk hambatannya belum kita ketahui. Kita akan menyambungkannya terlebih dahulu. Di sini untuk tegangan dan hambatannya belum kita ketahui, maka kita akan mengubah tegangannya menjadi 10 volt. Lalu untuk hambatannya kita akan memberikan sebesar 10 ohm saja. 12 ohm. Baik, terlihat di sini kalau elektronnya sudah menyala, sudah memutar, sudah bergerak untuk elektron. Baik, berarti di sini terlihat kalau tegangan yang dihasilkan adalah arus yang dihasilkan adalah 0,77 ampere. Jadi penerapan hukum Ohm di sini ketika tegangan sebesar 10 volt dan hambatannya sebesar 13 ohm, maka berapa sih arusnya? Nah, setelah itu kita akan mencari arusnya nih. Maka kita menggunakan rumus I sama dengan V per R. Jadi ketika I sama dengan 10 dibagi sama 13, maka hasilnya adalah 0,77 ampere. Baik, itu untuk penerapan hukum Ohm pada aplikasi pad. Setelah itu kita akan melanjutkan pada rangkaian Kirchhoff 1 dan 2. Baik, di sini saya sudah merangkai rangkaian untuk hukum Kirchhoff 1. Jadi, untuk hukum Kirchhoff 1 ini adalah dia mempunyai prinsip kalau arus yang masuk pada simpul pertama atau resistor pertama itu sama dengan arus yang keluar. Nah, bagaimana kita melihatnya? Jadi, kita menggunakan yang namanya ampere meter di sini. Nah, pertama kita akan melihat dulu arus untuk R1 atau resistor 1, karena kan di sini terlihat kalau R1 akan membandingi arus yang masuk pada R1 akan sama dengan arus yang terbagi. Jadi arus yang terbagi itu arus keluarnya adalah R2 dan R3. Jadi kita akan mengecek di sini. Nah, terlihat kalau di sini arus yang ada pada resistor 1 adalah 1,21. Nah, sedangkan di sini adalah 0,71 dan di sini juga sama adalah baik, saya salah memasukkan ininya. Harusnya yang ini juga 14 ohm. Yang ini juga harusnya ini juga sudah 14 ohm. Nah, terlihat kalau di sini arus yang ada adalah 1,14 ampere. Nah, di sini kita lihat adalah 0,57 dan 0,57. Jadi dapat disimpulkan arus yang masuk yaitu 1,14 ampere akan sesuai dengan arus yang keluar yaitu 0,57 ditambah 0,57 hasilnya adalah 1,14. Nah,
Segitu untuk penjelasan hukum Kirchhoff 1, akan lanjut ke hukum Kirchhoff 2. Saya sudah membuat rangkaian. Ini adalah rangkaian untuk hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 itu apa sih? Hukum Kirchhoff 2 itu adalah perjumlahan GGL itu akan sama dengan jumlah IR. Yaitu ketika tegangan yang ada pada baterai atau tegangan GGL-nya adalah, kita akan mulai dulu tegangannya. Nah, tegangan pada GGL adalah 24 volt dan kita mempunyai hambatan sebesar 20 ohm. Nah, kita akan mengukurnya untuk membuktikan kalau ketika GGL itu akan dikurangi dengan IR. Nah, bisa kita lihat di sini kalau tegangannya adalah 24 volt. Nah, kita akan mengukur untuk pengurangannya atau IR-nya. Nah, terlihat terbalik. Nah, terlihat kalau di sini ketika untuk resistansi 20 ohm maka mempunyai voltase sebesar 8 volt. Nah, apakah di sebelahnya juga sama? Masih sama, karena ini adalah pengurangan ketika 8 ditambah 8 ditambah 8 hasilnya adalah 24. Nah, ketika dikurangi oleh 24 volt maka hasilnya adalah 0. Nah, itu sesuai dengan prinsip hukum Kirchhoff 2. Jadi hukum Kirchhoff 2 tetap bisa dilaksanakan atau disimulasikan di dalam aplikasi PET. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan tentang penjelasan rangkaian, macam-macam rangkaian. Saya sudah juga membuat rangkaian seri. Jadi di rangkaian seri ini adalah untuk total arus yang ada pada setiap komponen adalah sama. Nah, rangkaian seri ini berciri khas adalah setiap masing-masing resistor itu akan berdampingan atau lurus sesuai dengan jalannya. Nah, sesuai dengan prinsipnya, kita akan menghitungnya. Kita bisa menghitungnya dari sini. Nah, kita dapat melihat kalau arus masing-masing adalah 1,14. Ini adalah salah satu ciri khas dari rangkaian seri. Nah, tetapi di setiap rangkaian seri itu berbeda-beda, namun tetap hasilnya adalah 24 volt. Nah, di sini kita akan melihatnya ketika kita mempunyai resistansi 12 ohm di rangkaian seri. Nah, maka hasilnya adalah 13,71 volt dalam resistansi pertama. Ketika di resistansi kedua, maka hasilnya adalah 10,29. 10,29 jika kita tambahkan dengan 13,71 maka hasilnya adalah 24 volt. Nah, itu adalah salah satu contoh simulasi dalam rangkaian seri. Nah, kita lanjut ke rangkaian paralel. Di sini saya sudah juga membuat rangkaian paralel sederhana. Dapat kita lihat di sini kalau nilainya itu untuk tegangan adalah 12 volt, untuk resistansi pertama adalah 5 ohm dan resistansi kedua adalah 10 ohm. Nah, untuk rangkaian paralel ini dia mempunyai ciri khas kalau masing-masing arusnya itu terbagi. Nah, cara kita mengetahuinya kita bisa lihat di sini. Nah, untuk arus yang pertama itu 3,6 dan di sini pasti terbagi dia menjadi 2,4. Nah, di sini juga pasti terbagi menjadi 1,2. Jadi setengah dari sini dan setengah dari sini. Itu. Nah, itu karakteristik yang pertama. Kalau karakteristik yang kedua itu adalah masing-masing hambatan yang terdapat masing-masing tegangan yang terdapat pada rangkaian itu akan sama. Ketika di sini mempunyai tegangan 12 volt, maka masing-masing resistansinya pasti memiliki tegangan sebesar 12 volt juga. Nah, pasti memiliki tegangan yang sama 12 volt juga, begitu juga untuk bagian sebelahnya. Nah, ini kan ketika kita sudah mendapatkan ini, untuk mencari hambatan totalnya itu dia kita menggunakan rumus 1 per R1 ditambah 1 per R2 untuk rangkaian ini. Nah,
Ketika kita jumlahkan 1/R1 yaitu 1/5 ditambah 1/10, maka hasilnya adalah 2/15. 2/15 adalah 0,13 ampere. Nah, jadi seperti itu untuk rangkaian paralel sederhana. Nah, di sini juga saya sudah membuat rangkaian campuran. Bisa kita lihat di sini kalau untuk di bagian sini ini adalah rangkaian sebuah rangkaian seri, dan sedangkan di bagian sini adalah rangkaian paralel. Nah, kita bisa melihatnya kalau di rangkaian seri itu masing-masing tegangan berbeda. Nah, kita lihat dia akan berbeda dengan sumbernya. Ketika di sini kita lihat, di sini 4 volt dan di sini adalah 8 volt. Nah, berbeda. Berbeda dengan rangkaian paralel. Di rangkaian paralel itu tegangan akan sama dengan sumber. Nah, bisa kita lihat tegangan akan sama di resistansi di hubungan paralel dengan sumber tegangan. Nah, baru untuk ciri khas yang kedua, di rangkaian seri itu mempunyai arus yang sama di setiap masing-masing tegangannya, sedangkan di rangkaian paralel itu akan berbeda. Ini karena kebetulan kita baris ini kita ubah menjadi 20. Nah, ketika di sini 20 akan terlihat kalau di sini 0,6, di sini 0,8 dan di sini bersama. Nah, lalu untuk mencari hambatan totalnya, itu kita harus menjadikan dua rangkaian seri ini menjadi satu jumlah, yaitu ditambahkan dulu 5 tambah 10 15 dan menggunakan rumus paralel yang 1/R1 sama dengan 1/R2. Ketika kita tambahkan 1/15 ditambah 1/20, maka itu hasilnya adalah rangkaian hambatan total untuk rangkaian ini. Nah, baik, menurut saya segitu dulu untuk rangkaiannya dan penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam perangkaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.